A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang suratul Fatihah, yaitu tafsir dari surat Al-Fatihah. Namun sebelumnya kita akan memulai dengan membahas tentang fadilah, keutamaan membaca surat Al-Fatihah. Sebenarnya banyak sekali riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan membaca surat Al-Fatihah. Namun saya pilihkan salah satu hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, Man qara'a fatihatal kitabi a'tahullahu minal ajri bi'adadi kulli kutubin unzila minas sama'i. Yang artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi pahala sejumlah semua kitab yang diturunkan dari langit. Kita ketahui bahwa kitab samawi bukan hanya Al-Quran saja. Ada beberapa kitab-kitab samawi yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia. Dan di dalam riwayat ini Rasul mengatakan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, maka pahalanya bukan hanya karena dia membaca surat Al-Fatihah saja, tetapi seakan-akan dia membaca semua kitab yang pernah Allah turunkan untuk umat manusia. Ini hanya salah satu dari fadilah membaca surat Al-Fatihah. Antuna bisa merujuk dan mempelajari banyak sekali fadilah-fadilah lain yang bisa didapati bagi orang yang membaca surat Al-Fatihah. Kita masuk pada tafsir ayatnya. Surat ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum kita seringkali mendapatkan nasihat-nasihat bahwa kita dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam semua perbuatan kita, dalam permulaan perbuatan kita, karena dengan kita memulai Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan kita akan menjadi lebih baik dan menjadi lebih berkah. Bukan hanya sekedar ketika kita mau membaca ayat Al-Quran saja, tetapi kita mau melakukan apapun, kebaikan apapun yang akan kita lakukan, maka kita dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita ketahui bahwa dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu menunjukkan kita sedang meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di situ kita menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga ketika kita menyebut nama Allah, kita akan merasa tenang, kita akan merasa ada kekuatan yang lebih dalam diri kita ketika kita akan menghadapi sesuatu, ketika kita akan melakukan segala sesuatu. Tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah di situ disebutkan bismi adalah gabungan antara ba dan ismi, dengan menyebut nama dengan nama. Bismi yaitu dengan nama. Kemudian di situ lanjutannya disebutkan Allah, Bismillah. Allah berbeda dengan nama-nama Allah yang lainnya. Kita ketahui bahwa kita memanggil Allah tidak hanya dengan kalimat Allah saja, tapi kita juga bisa memanggil nama-nama Allah yang lainnya, seperti misalnya Khaliq, Razik,
dan seterusnya. Tetapi di sini di dalam kalimat bismillah Allah lebih memilih dengan menyebut dirinya dengan nama Allah. Apa bedanya antara Allah dengan nama-nama lainnya? Bedanya adalah kalimat Allah memiliki sifat yang menyeluruh di dalamnya. Maknanya ketika kita menyebut Allah, di dalamnya sudah ada kalimat Allah yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Pencipta. Di dalamnya sudah ada kalimat Tuhan yang Maha Pemberi rizki dan seterusnya. Tetapi ketika kita menyebut nama Allah dengan Ya Khaliq misalnya, kita hanya fokus pada Allah yang Maha Menciptakan saja. Atau Ya Razik, berarti kita hanya menyebut Tuhan yang Maha Pemberi rizki. Tapi ketika kita menyebut Ya Allah, berarti semua sifat-sifat itu ada pada kalimat tersebut, terkandung dalam kalimat tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim dua-duanya adalah memiliki makna menyayangi, mengasihi. Dua-duanya sebenarnya maknanya sama. Namun mengapa di sini Allah menyebutkan dua-dua sifatnya di dalam Bismillahirrahmanirrahim? Terdapat perbedaan antara kalimat Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman maknanya adalah kasih sayang Allah yang sifatnya umum, yaitu Allah menyayangi orang-orang mukmin, Allah menyayangi orang-orang kafir juga. Allah menyayangi orang-orang yang berbuat baik, tetapi Allah juga Rahman, sayang juga terhadap orang-orang yang tidak berbuat baik. Apa buktinya? Allah masih tetap memberikan kenikmatan-kenikmatan, kemudahan-kemudahan kepada mereka. Ini maknanya Ar-Rahman, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih yang sifatnya lebih umum. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah kasih sayang Allah yang sifatnya lebih khusus, yaitu kasih sayang Allah yang benar-benar ditujukan hanya khusus untuk orang-orang yang muti saja, yang taat saja, yang soleh saja, dan yang baik saja. Selanjutnya kita akan pindah ke ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang maknanya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tugas pertama kita ketika dihadapkan dengan nikmat-nikmat Allah yang banyak dan tak terhitung ini adalah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah dengan mengatakan Alhamdulillah. Dalam bahasa Arab, alham itu adalah memuji terhadap sesuatu sifat atau pekerjaan yang sifatnya murni karena ikhtiarnya, yaitu ketika ada yang melakukan pekerjaan benar-benar murni karena ikhtiarnya sendiri dan benar-benar sifatnya dia dapati murni karena ikhtiarnya sendiri, maka dipujinya dengan menggunakan kalimat alham. Berbeda lagi dengan kalimat al-madah. Madaha juga memiliki makna memuji, tetapi memuji di dalam kalimat ini maknanya adalah memuji segala sesuatu, baik dia pekerjaannya kadang karena terpaksa, kadang karena ikhtiarnya sendiri. Dari sini kita bisa memahami bahwa makna alham itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Hanya Allah lah yang melakukan segala sesuatu kebaikan hanya murni karena ikhtiarnya sendiri. Kelanjutan ayatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu maknanya bahwa
mengapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Dia adalah Rabbul Alamin. Rabb maknanya adalah yang memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Rabb, Tuhan, dengan menggunakan kalimat Rabb. Makna Rabb itu sendiri adalah pemilik. Kemudian kalimat al-alamin bentuknya adalah bentuk jamak, yaitu dari kalimat mufradnya alam. Kemudian mengapa alam disebut dengan bentuk jamak? Karena alam itu memiliki makna sekumpulan maujud yang berbeda-beda, yang memiliki sifat yang sama, atau yang memiliki waktu atau tempat yang sama. Misalnya kita contohkan, alam itu bisa memiliki makna alam manusia, tapi juga ada alam hewan, atau juga alam tumbuh-tumbuhan. Atau boleh juga kita menyebutkan alam hari ini, alam besok, alam bagian barat, alam bagian timur. Itu sebabnya alamin di dalam ayat ini disebut dengan bentuk jamak. Sedangkan kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim di ayat yang selanjutnya sebenarnya sudah kita sebutkan di tafsirannya di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hanya satu hal yang perlu kita pelajari, Allah Subhanahu wa taala mengulangi lagi di dalam surat Al-Fatihah kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu ingin menunjukkan bahwa setidaknya kita harus sedikit meniru tentang sifat Allah Subhanahu wa taala ini, dan menunjukkan bahwa sifat ini adalah sifat yang sangat penting, yaitu mengasihi sesama, mencintai sesama. Coba kita bayangkan dalam satu hari berapa kali kita menyebut nama Allah dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di dalam sholat kita berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah. Di luar dari sholat-sholat kita mungkin saja kita membaca surat Al-Fatihah. Secara tidak langsung berarti kita sudah menyebut nama Allah dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam satu hari berkali-kali. Harusnya ada pengaruh di dalam diri kita agar kita memiliki sifat pengasih, penyayang, pencinta antar sesama. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.